bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu. Bukalah mata hatimu dan mengertilah tentang aku, sesungguhnya dirimu di hatiku. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Kamu akan ku cinta selamanya. Lo bilang cantik nggak tuh cewek? Hah? Gila, manis juga sih. Jago lo milih cewek lo. Sayang aja, cantik-cantik penyakit ayam. Oh, nggak apa-apa, tenang aja, tenang. Saya sudah tahu kok. Siapa yang bilang sama kamu kalau aku punya penyakit ayam? Aduh, apa yang kamu lakukan sama Ines? Ma, kita kan hanya bercanda aja. Dia dulu juga sering ngerjain saya kok. Kalau sampai Ines marah, berarti semua rencana Yomudar bisa berantakan. Rencana? Rencana apa? Ya rencana yang akan membuat Ines menjadi menantu di rumah ini. Kalau memang Mama sudah memilih dia untuk menjadi istri saya, boleh juga. Saya nggak sangka. Ternyata Mas Bagus yang dulu pendiam bisa romantis juga. Saya kan bisa romantis karena kamu. Jodohkan saya dengan siapa, Tante? Itu? Ines, tunggu dulu dong. Ines! Kamu jangan lari begitu aja. Dengar dulu dong penjelasan Mama. Nggak ada yang perlu dijelasin. Aku nggak mau dijodohin. Ines! Nggak, aku mau pulang. Aku nggak mau dijodohin, nggak mau. Ines! Tunggu dulu! Van, kayak Yomudar. Bude sudah berapa kali ngingetin dia. Hofni jodoh-jodohin anak. Kayak Mar, Yobrur menolak kan? Van? Ye heart of need. Iya Bude. Warom ye? Hah? Gak apa-apa. Kekmar, pasti salah satu dari mereka nangis. Sudah. Kalau kamu nggak mau dijodohkan sama Mas Bagus ya nggak apa-apa. Mama sama mamanya Mas Bagus kan cuma berniat, tidak memaksa, Nes. Tapi Mama bikin Ines shock, tau nggak? Ines kaget banget.
Ngapain sih Mama pakai janji sama Tante Mary mau ngejodohin Ines sama Mas Bagus? Ines kan baru masuk kuliah, Ma. Ines masih ingin menikmati masa muda Ines. Tadinya kami berpikir kamu menikah sambil kuliah kan biar imbang. Tapi kalau kamu keberatan... Ines keberatan, Ma. Ines keberatan. Pokoknya Mama harus bilang sama Tante Mary kalau perjodohan ini harus dibatalkan. Ines gak mau, Ma. Ines gak mau. Iya, Nes. Mama gak ngerti jalan pikiran kamu. Sama sekali Mama gak bisa ngerti. Selama ini kamu tuh selalu nurut sama Mama. Apapun keinginan Mama selalu kamu penuhi. Sekolah kedokteran kamu ambil, praktek di Jakarta, tidak kos dekat rumah sakit. Kamu semua penuhi. Bahkan sampai kalau Mama ulang tahun, kado apapun yang Mama inginkan selalu bisa kamu penuhi. Kenapa sekarang gak bisa? Ma, karena saya tidak mencintai perempuan itu. Cinta bisa tumbuh belakangan, Bagus. Seperti Papa dan Mama. Tidak bagi saya, Ma. Bagi saya cinta itu harus pertama kali. Dan kita harus yakin benar bahwa dia yang kita inginkan. Dan saya sudah menemukan orang itu, Ma. Dia akan menjadi menantu Mama. Maksud kamu? Saya sudah menemukan cinta saya. Pilihan saya. Namanya Santi. Dia lembut, cantik, dan saya akan memperkenalkannya dengan Mama. Saya tidak akan pernah menyetujuinya. Tidak akan pernah. Tapi, Ma, Bagi Mama, calon istri kamu cuma satu. Ines. Dan kamu harus bisa menerimanya. Harus. Ma, Ma, Bagaimana? Ternyata dia sudah punya pilihan. Eksehuat Matthew. Tapi saya tidak akan pernah menyetujuinya. Biar bagaimanapun saya tidak akan pernah menyetujuinya. Ivan. Ines mana? Pulang. Semua rencana jadi berantakan. Seharusnya Mama tidak melakukan itu. Ucapan dan perbuatan Mama telah membuat shock baik Ines maupun Mas Bagus. Mama tuh sengaja mempertemukan mereka, Van. Supaya mereka tahu apa rencana Mama dan mamanya Ines. Mereka seharusnya bisa menghargai dan menyetujuinya. Tapi kan mereka juga punya keinginan mereka masing-masing, Ma. Mama tahu, Van. Tapi perjodohan ini seharusnya dia syukuri. That is for Hans Jomer. Tapi buat mereka adalah malapetaka. Mbak, iya toh? Van, kamu tahu nggak pacarnya Mas Bagus yang namanya Santi? Tahu. Orang mana dia? Tinggal di mana dia? Saya nggak tahu dia orang mana. Saya hanya tahu bahwa dia bekerja di rumah sakit di mana Mas Bagus praktek. Sebagai seorang suster. Suster? Iya. Hanya suster? Bagus hanya mencintai seorang suster. Mama ini kenapa sih? Mama anggap pekerjaan suster itu sesuatu yang hina. Ma, suster itu manusia juga, sama seperti kita. Tapi yang membedakan adalah bahwa Mbak Santi bisa membuat hidup Mas Bagus menjadi indah, bahagia, penuh dengan harapan akan masa depan. Dan itu semestinya kita hargai, Ma. Karena perjodohan itu bukan karunia dari Tuhan, melainkan cinta. Dan itu sudah mereka miliki. Mama akan melarang Mas Bagus mencintai perempuan itu. Biar bagaimanapun Mama tidak akan pernah menyetujuinya. Stop, stop! What for hanya lirusi makan? Hanya bikin darah tinggi aja. Tanpa berbuat sesuatu, tidak akan ada apa-apanya. Iya toh? Van, di mana rumah Santi? Buat apa, Bude? Ya melakukan apa yang kalian tidak pikirkan. Daripada kalian ribut terus seperti ini. Maksud Bude? Je hoeft niet te weten. Di mana rumah gadis itu? Ivan nggak tahu. Lagi pula untuk apa sih? Mbak Shanti kan nggak berbuat salah apa-apa.
Dan dia juga nggak tahu apa yang terjadi di dalam keluarga ini. Kamu kenapa sih membela sekali perempuan itu? Ma, bukannya saya berusaha untuk membela Mbak Shanti. Tapi kalau Bude dan Mama berusaha untuk menemui Mbak Shanti dan melarangnya, Mama sama aja membawa malapetaka ke dalam rumah ini. Ivan, Resta, tidak akan terjadi apa-apa dengan Santi. Bude hanya ingin tahu di mana dia tinggal dan siapa gadis itu. Kamu percayakan sama Bude? Kamu nggak punya pikiran apa-apa kan sama Bude? Iya kan, Van? Sepertinya je moet voorzichtig sama anak kamu yang satu itu. Dia juga tidak akan mendukung keinginan kamu. Satu-satunya jalan supaya kamu bisa membatalkan keinginannya. Dekati wanita itu dan bujuk dia supaya dia mau meninggalkan Bagus. Tapi gimana caranya? Alamatnya aja saya nggak tahu. Gampang. Ik ga zelf doen voor alles. Sudah, tapi Inesnya nggak mau. Dia tetap ada pendiriannya nggak mau dijodohkan sama Bagus. Mer, saya pikir kita nggak bisa memaksakan mereka. Wong mereka sudah punya keinginannya sendiri-sendiri. Aku ngerti, Vi. Tapi kan aku udah janji karun jenengan akan menjodohkan Bagus dengan Ines. Karena aku sudah janji, aku harus melihat mereka menikah. Ya tapi Mer, Kita harus mengusahakan perjodohan ini, Vi. Kalau perlu, kita paksa mereka. Aku yakin, Vi, kalau kita gigih, hati mereka itu pasti akan lumer. Saya janji sama kamu, Vi. Bagus itu kan anak saya. Dia pasti akan datang ke kamu dan meminang Ines. Bayan. Deze meisje yang bikin bagus. Bagus banget nih. Aduh, makasih banget. Sama-sama. Ya, minum tehnya. Oh iya, thanks. Ya udah, kalau kamu mau jalan, jalan aja. Tapi hati-hati, jangan lama-lama ya. Doni ngapain ngobrol sama Idrus? Idrus itu mampir kemari mau mengantar pesanan baju kos bola buat adik. Ngapain Doni minta kos bola sama Idrus? Emangnya dia nggak tahu apa Idrus itu pasti ada maunya? Iya, adikmu kan senang bola. Iya, saya tahu. Tapi kan di sini banyak, Bu. Beli aja di sini. Iya, tapi baju kaos Eropa itu kan lain. Memang kamu nggak tahu kalau Idrus itu baru pulang dari Eropa? Ya, Mas? Saya bukan Bagus. Saya ibunya.
Maaf, saya kira Mas Bagus, Bu. Nggak apa-apa. Saya ingin bicara dan bertemu. Kamu bisa? Iya, Bu. Maaf, ada apa ya? Gak ada apa-apa. Saya hanya ingin bertemu. Saya hanya mendengar nama kamu dari Bagus, tapi saya belum pernah lihat orangnya. Kita ketemu di satu restoran. Nanti saya beritahu nama restorannya. Bisa kan? Bisa, Bu. Tapi apa saya harus pergi ke sana dengan Mas Bagus? Gak usah. Bagus tidak perlu tahu pertemuan kita ini. Ini hanya rahasia antara kamu dan saya. Kamu bisa? Iya, Bu. Bisa. Saya tunggu. Dari siapa? Ibunya Mas Bagus. Dia mau bertemu. Ada apa ya? Mungkin ibunya Bagus mau mengenal kamu. Itu kan hal yang biasa. Nanti kalau kamu ketemu ibunya Bagus, kamu harus sopan santun, ya. Ingat, kalau kamu tuh serius dengan Bagus, artinya ibunya Bagus nanti kan akan jadi ibumu juga, ya kan? Ya sudah, berangkat sana. Ya, hati-hati ya. Iya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya ke Italia, saya akan carikan kamu kos bola yang lain. Kak. Sekalian aja sama Mas Idrus. Kan dia juga mau pergi. Kakak mau pergi sendiri? Nggak apa-apa kok. Saya bisa sekalian anterin kamu. Gak usah ngerepotin. Saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih buat kaosnya ya. Sama-sama. Santi, saya mau ajak kamu makan siang. Ada sesuatu yang mau saya katakan sama kamu. Maaf, Mas. Saya nggak bisa. Saya ada janji sama teman mau makan siang. Teman? Teman kamu yang mana? Teman sekolah dulu. Tadi nggak sengaja ketemu, terus dia ngajakin makan bareng. Ya, saya pikir saya nggak punya janji sama Mas. Ya, saya terima ya biasa, Mas. Perempuan sama perempuan kan kalau ketemu pengennya ngobrol. Kalau ketemu nanti malam aja, sambil makan malam gimana? Oke? Iya. Oke. Bye. Bye. Van, gimana sih kakak lo? Kalau gue nih dijodohin nggak bakal nolak. Mau satu cewek, oke. 2 cewek apalagi. 3 cewek men sekaligus, mau banget gue. Ini sih maruk. Abis daripada pusing-pusing nyari cewek hari gini. Iya nggak? Apalagi nih yang dijodohin ke gue, ceweknya cakep-cakep. Bener banget. Mumpung. Daripada jadi gue kayak gini, belum dapet satu pun cewek. Padahal gue udah obral diri nih, udah buka diskon lagi. Habis lo hobinya ditraktir, bukannya nraktir. Oh, cewek malu, rugi. Iya. Van, aku mau bicara. Van, kita makan siang bareng kan nanti? Jadi. Jadi kan? Jadi. Van, aku mau bicara. Bentar ya. Mau kemana, Van? Makan-makan, Van. Lama ya, Van? Ya, elah. Kalah lagi deh sama anak baru. Mending sama gua aja, ya. Gampang banget ya si Van dapetin cewek. Dulu sama gue aja, oke? Gue aja lu apa? Maunya lah. Gue lagi sebel juga. Aku udah bicara sama Mama. Peristiwa tadi malam. Kamu tahu jawabannya? Apa? Mama tidak memaksa perjodohan aku sama Mas Bagus. Kamu udah tahu kenapa kamu gak kasih tahu saya dari semalam? Sengaja. Ya, aku kan mau kerjain kamu. Ngerjain lagi. Nah, kamu enak udah tahu. Tapi saya tuh pusing mikirin Mas Bagus, mikirin Mama. Dan juga mikirin kamu, tahu nggak? Dan kamu tahu, itu artinya Mama kamu aja yang punya niat untuk jodohin aku sama Mas Bagus. Tapi Mama bilang kalau mereka sudah sepakat.
bahkan sudah berjanji. Iya, tapi pada dasarnya Mama tuh nggak memaksa kalau aku nggak mau. Aku lega banget. Tahu nggak, kalau gitu kita harus cepat-cepat beritahu Mas Bagus supaya dia bisa lega dan nggak tegang kayak saya kemarin karena kamu nggak bilang. Gitu aja kok marah sih. Selamat siang. Selamat siang. Bagus tidak tahu kan kamu kesini? Ibu kan bilang kalau saya tidak boleh memberitahu Mas Bagus. Saya berharap selamanya dia tidak akan pernah tahu. Karena saya melakukan ini demi dia. Silakan duduk. Sudah berapa lama kamu berhubungan dengan anak saya, Bagus? 1 tahun. Setahun. Masih terlalu dini buat kamu berharap untuk diperistri oleh anak saya, Bagus. Saya ingin kamu segera meninggalkan dia. Karena dia akan saya nikahkan dengan wanita lain. Dan dengan begitu saya akan memberikan kamu toleransi. Saya akan memberikan kamu tawaran sejumlah uang supaya kamu segera meninggalkan dia. Tunggu. Saya yakin kamu akan tersinggung. Tapi sebelum kamu pergi, pikirkan. Kamu bisa mendapatkan laki-laki yang lebih dari Bagus dengan menggunakan kecantikan kamu. Tapi untuk mendapatkan sejumlah uang yang banyak yang saya tawarkan kepada kamu, kamu harus mengumpulkannya selama bertahun-tahun. Ibu pikir gampang menerima tawaran itu? Dan ibu pikir saya mau memikirkannya seperti yang ibu mau? Maaf, jangankan berpikir, mendengarkannya saja saya tidak sudi. Saya akan tolak mentah-mentah. Jadi kamu tetap akan berhubungan dengan anak saya? Ibu pikir bagaimana? Kalau kamu tetap bersikeras berhubungan dengan dia, saya tidak akan pernah merestui hubungan kalian. Saya tidak buta dan tuli, Ibu. Dengan senang hati saya akan meninggalkan Mas Bagus, anak ibu seperti yang ibu mau. Tapi saya tidak yakin Mas Bagus akan meninggalkan saya. Karena kami punya cinta yang begitu kuat melebihi apapun. Harap ibu tahu itu. Santi! Santi! Sombong sekali that machine. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Yemut Bagus paksa. Biar bagaimanapun, let that machine self-written. Begrijp je? Ya, saya harus paksa Bagus. Saya ingin kamu segera meninggalkan dia. Karena dia akan saya nikahkan dengan wanita lain. Santi, kamu di mana? Sudah makan siang ya? Santi? Sebaiknya Mas jangan hubungi saya lagi. Hubungan kita putus. Saya nggak mau ketemu Mas lagi.
Mas Bagus, kita jadi ke mall kan? Jangan sekarang, Van. Mas mau cari Mbak Santi dulu. Hah? Mas, Suster, kalau Suster Santi datang, tolong beritahu saya ya. Barusan dia telepon, Dok. Dia minta izin pulang karena nggak enak badan, Dok. Memangnya dokter tidak diberitahu? Dokter Firman sudah datang. Sudah, Dok. Katakan sama dia, tolong gantikan saya maksimal 2 jam. Saya keluar dulu ya. Baik, Dok. Mas Bagus, sebetulnya ada apa sih? Sudahlah Santi, sudahlah. Mama kan sudah bilang, sebelum kamu jauh melangkah ke hal yang lebih serius tentang hubungan kamu dengan Bagus, kamu harus tahu apakah ibunya itu merestui kamu atau tidak. Tuh kan, apa aku bilang? Jangan pacaran sama Mas Bagus. Begini kan kenyataannya. Mendingan sama Mas Idrus. Apa nih kamu memperkeruh keadaan aja? Sudahlah Santi, Mama yakin kamu pasti bisa melakukan hal yang terbaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama bilang pada Mas Bagus, saya nggak mau ketemu. Biar saya yang bicara. Tidak usah, kamu temani kakakmu di sini. Biar Mama yang pergi. Di sini. Kan, apa aku bilang? Jangan pacaran sama Mas Bagus. Nggak bagus. Ibu. Santi ada, Bu? Nggak bagus. Santi tidak mau ketemu siapa-siapa dulu. Katanya dia mau istirahat. Bagaimana kalau nggak bagus menemui aja nanti? Santi sakit apa, Bu? Sebenarnya dia cuma tidak enak badan. Dia mau istirahat. Sebetulnya saya nggak percaya kalau Santi sakit. Karena tadi pagi dia nggak kenapa-napa. Saya yakin ada sesuatu yang terjadi sama dirinya. Tiba-tiba dia memutuskan hubungan kami. Boleh saya bicara dengan dia sebentar saja, Bu? Tapi Santi tidak mau bicara. Iya, dia tidak mau bicara. Dan mungkin dia tidak mau berhubungan dengan Mas Bagus. Lebih baik Mas Bagus pulang dari rumah ini. Dan ajari ibunya Mas Bagus untuk bersopan kepada kakak saya. Apa maksudnya? Ibunya Mas Bagus telah menyakiti kakak saya. Dia menawarkan uang kepada kakak saya untuk meninggalkan Mas Bagus. Betul-betul keterlaluan. Dia pikir keluarga kami seperti apa? Iya, kita memang miskin. Tetapi kita punya harga diri. Nanti begitu sampai di rumah, saya akan coba bicara lagi sama Mas Bagus. Saya yakin dia pasti ingin sekali mendengarkan. Masih ada kelas ya? Yaudah, saya kesana dulu ya. Oke, sampai nanti ya. Nah. Anak baru. Gua kasih tahu ya. Lu jangan sekali-kali deketin Ivan. Ivan itu gacoan gue. Siapa yang deketin Ivan? Gue lagi ada perlu sama dia. Lu tuh kalau dibilangin ya, gue tahu lu selalu cari perhatiannya Ivan. Buktinya, lu tuh selalu berusaha deketin dia. Ini peringatan terakhir. Kalau lo sampai langgar, apa? Gua nggak segan-segan kasih pelajaran sama lo. Ngerti? Jadi apa Bagus? Kenapa Mama lakukan itu? Apa maksud kamu? Kenapa Mama menyuruh Santi untuk meninggalkan saya dengan memberinya uang? Kenapa, Ma? Mama kan sudah bilang, Bagus, bahwa Mama tidak pernah merestui hubungan kamu dengan perempuan itu. Tapi, Ma... Kamu masih melawan Mama. Berani melawan Mama. Ingat, Bagus. Wanita pujaan kamu itu telah berani menantang Mama. Dia katakan pada Mama, kalau Mama memisahkan kamu dengan dia akan terus melawan Mama apapun yang Mama lakukan. Kamu tahu apa artinya itu? Apa artinya itu? Itu artinya dia perempuan nekat. Perempuan yang berani melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ingat, Bagus, dia bukan perempuan dari kalangan kita. Dia pasti punya niat yang buruk. Stop!
Mama jangan menghakimi dia. Mama tidak menghakimi dia. Mama hanya ingin membuka pikiran kamu supaya kamu tahu bahwa Santi itu bukan calon istri yang baik. Ines calon istri yang baik buat kamu. Tidak. Saya tidak akan menikahi Ines. Titik. Bagus. Bagus kamu akan tetap menikah dengan Ines. Ingat itu Bagus. Mama dan ibunya Ines telah merencanakan pesta pernikahan yang mewah buat kamu dan Ines. Dengar itu. Bagus ingin bicara dengan kamu. Ada sesuatu yang ia ingin sampaikan. Enggak, Bu. Santi belum siap. Santi, Mama tahu kalau kamu itu masih syok dan sakit hati. Tapi tidak adil jika perasaanmu itu kau lampiaskan pada Bagus yang tidak tahu apa-apa. Ayolah, bicara sebentar. Itu akan lebih baik. Yuk. Ayo. Santi, maafkan Mama bila Mama telah menyakiti hati kamu. Memang Mama berniat menjodohkan saya dengan Ines. Tapi percayalah, hal ini sama sekali tidak mengurangi niat saya untuk memperistri kamu. Ines ada di sini. Dia ada di sini untuk meyakinkan kamu bahwa kita berdua tidak tertarik atas niat Mama memperjodohkan kita. Percayalah Santi. Kamu jangan mengambil hati atas sikap Mama. Karena Mama sedang emosi. Iya, Mbak Santi. Mungkin setelah mama saya dan mamanya Mas Bagus berbicara soal perjodohan ini, mungkin hatinya akan lebih melunak. Dan Mama sudah menyerahkan semua keputusannya pada saya. Dan keputusan saya tidak mau dijodohkan dengan Mas Bagus. Karena bagaimanapun, Mas Bagus sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri. Bagaimana, San? Apakah itu akan menjadi baik? Apakah mamanya Mas Bagus bisa menerima kehadiran saya? Mas, saya bukannya marah sama Mas. Atau saya marah pada siapapun. Saya hanya tidak ingin hubungan kita menyakiti orang lain. Itu saja. Tidak ada yang tersakiti, Santi. Tidak ada. Hanya Mama kebetulan sedang emosi. Dan Mama tidak tahu kalau mamanya Ines sudah menyerahkan semua keputusan kepada Ines. Bukannya begitu, Mas. Pada kenyataannya mamanya Mas Bagus sakit hati. Karena beliau tidak pernah mengharapkan saya. Santi. Saya yakin setiap orang tua jika menerima menantunya, selalu ada saja yang kurang di matanya. Tapi saya yakin, jika Mama mengenal kamu, dia pasti akan berubah pikiran. Masalahnya hanya Mama belum mengenal siapa kamu sebenarnya. Dan saya ingin kita berdua untuk berjuang memikat hati Mama. Bagaimana, San? Iya, Mbak. Saya rasa apabila Mbak dan Mas Bagus bisa memperlihatkan kekukuhan hubungan kalian berdua, pasti hati Mama akan luluh juga. Mama memang orangnya sangat keras, tapi kekerasan itu akan cair apabila Mama lihat hubungan dan keseriusan kalian berdua. Percayalah sama saya, Mbak.
Nggak mampir dulu? Enggak deh, langsung aja. Saya masih mau lihat pertemuan antara Mama dengan Mbak Shanti. Oke, kabarin aku ya, apapun keputusannya. Oke. Tan, kalau aku nggak jadi kakak ipar kamu akan tetap baikan sama aku? Maunya kamu? Ya baik dong. Minimal lumayan kan dianterin pulang terus. Tapi aku nggak janji deh. Kalau kamu jadian sama Lulu, kamu pasti nggak akan baik lagi sama aku. Kok Lulu? Kenapa kamu mesti sebut nama Lulu? Emang ada apa antara saya dengan Lulu? Lah dia kan naksir kamu. Katanya kamu itu gacoannya dia yang udah diincar dari lama. Ya siap-siap deh punya pacar. Udah dulu ya. Dah. Ines. Ya. Kamu gak usah khawatir. Antara saya dengan Lulu, nggak mungkin ada apa-apa. Pokoknya kita nggak bakal pacaran. Swear. Kenapa? Ntar kamu juga akan tahu sendiri jawabannya. Saya panggil Mama dulu ya. Ma? Mama? Ma? Ini Santi, Ma. Saya sengaja membawa dia ke sini untuk memberitahu Mama bahwa apapun yang Mama lakukan, saya akan tetap menikahi dia. Beraninya kamu. Ma, Mama mungkin sudah bicara dengan mamanya Ines. Dia sendiri tidak memaksa anaknya. Jangan samakan Mama dengan mamanya Ines. Mamanya Ines boleh tidak memaksakan anaknya. Tapi Mama tidak akan pernah melanggar janji Mama. Bagi Mama menikahkan kamu dengan Ines adalah janji yang harus Mama tepati. Tapi, Ma... Bagus, kamu sudah mengecewakan Mama. Kamu mengecewakan Mama. Kamu menyakiti hati Mama. Sakit hati Mama. Mama gak nyangka. Anak yang selama ini Mama bangga-banggakan, ternyata sekarang gak nurut sama Mama. Kamu betul-betul sudah berubah. Betul-betul sudah berubah. Hanya gara-gara perempuan ini. Ini, apa hebatnya perempuan ini dibandingkan Ines? Apa pertimbangan kamu memilih dia? Dia itu bukan siapa-siapa, Bagus. Dia bukan keturunan ningrat seperti kita, paham? Mama tidak boleh bicara begitu. Memang betul kan? Dia mempertahankan kamu hanya karena kamu itu laki-laki bodoh, tolol, goblok. Kamu akan dijadikan tambang emas buat dia. Maaf. Santi! Bagus! Bagus! Santi! Santi! Kita sama-sama tinggalkan tempat ini. Mas jangan pergi. Biarlah saya yang pergi. Saya tahu ini tidak akan berhasil. Saya akan tetap bersama kamu. Mas, Kita akan segera menikah. Saya tidak peduli apakah Mama merestui hubungan kita atau tidak. Saya tetap menyayangi kamu. Mas Bagus. Menikahlah dengan saya. Saya mohon. Kalau kamu tetap bersikeras menikah sama dia, jangan pernah menganggap Mama adalah ibu kamu lagi. Saya nggak nyangka Mama bicara begitu sama Santi. Saya tidak menyangka sama sekali, Ma. Begitu pentingnya keningratan sampai Mama bisa menghina seorang manusia. Saya tidak akan menuruti Mama lagi. Jika Mama tetap melarang saya menikah dengan Santi, saya akan tetap menikah dengannya. Beraninya kamu! Pergi kalian! Pergi! Rumah ini haram buat kalian! Pergi! Ma! Tenang, Santi. Tenang. Kami akan pergi. Ya, kami akan pergi. Tapi sebelum saya pergi, saya minta Mama untuk memikirkan kembali keputusan Mama. Saya menyayangi Mama. Dan saya juga ingin Mama menerima apa yang saya sayangi, yaitu Santi. Saya tidak pernah menyakiti Mama. Tidak pernah. Yang saya inginkan adalah Mama bisa berbahagia bersama istri pilihan saya. Ibu, maaf.
Saya sangat menghormati ibu. Dan saya cuma bisa berjanji bahwa saya akan menyayangi Mas Bagus seperti ibu menyayangi dia. Manisnya kamu bicara. Kau pikir saya percaya sama omongan kamu? Kamulah penyebab keretakan hubungan kami. Kamu biang keladi dari semua ini. Kamu tidak pantas menyayangi Bagus. Apalagi menyayangi saya. Kamu tahu kenapa? Karena kamu perempuan hina. Hina! Sekarang juga kamu pergi dari rumah ini. Pergi! Sebelum saya muntah lihat muka kamu. Pergi! Mama tidak punya perasaan. Mama kejam.